kita masuk ke bagian kedua mengenai massa dan energi ikat inti. Jadi, ada hubungan antara massa dan energi Einstein. Ingat ya, energi Einstein itu adalah E sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat. Di mana kecepatan cahaya yang kita ketahui adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Walaupun secara presisi, C itu kalau secara presisi adalah 299.792.458 meter per sekon. Jadi ini secara presisinya ya 299.792.458 meter per detik untuk kecepatan cahayanya yang biasa kita singkat sebagai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ingat tadi yang satuan AMU, satu AMU itu adalah 1,660566 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Terus ingat juga untuk satuan energi, 1 elektron volt itu nilainya adalah 1,602 di 189 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Jadi, kalau kita ingin mencari energi untuk massa satu AMU, itu kita gunakan energi Einstein. Jadi, MC kuadrat sama dengan massa satu AMU tadi, yang ini 1,660566 kali 10 pangkat minus 27 kg dikali dengan C kuadrat. Jadi, 2,99 sekian kali 10 pangkat 8 pangkat 3 ini kita kalikan dengan massa satu AMU. Hasilnya adalah 1,49 kali 10 pangkat minus 10 joule. Nah, kalau kita ubah joule ini ke dalam satuan mega elektron volt, maka energi untuk satu AMU kita peroleh 931,502 mega elektron volt. Kalau kita putar kembali untuk mencari nilai C kuadratnya, otomatis MC kuadrat itu berubah menjadi C kuadrat sama dengan E per M. Jadi C kuadrat tak lain adalah 931,5 mega elektron volt per AMU. Jadi yang ini kalian harus ingat karena kalian akan gunakan sampai pada energi ikat inti. Jadi nilai C kuadrat itu adalah 931,5 mega elektron volt per AMU. Nah, kalau kita mau cari berapa besar energi proton, berarti kita tinggal gunakan tadi rumus energi Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Nah, massa proton dalam satuan AMU adalah 1,007276 AMU dan C kuadrat yang tadi yang kita peroleh adalah 931,5 mega elektron volt per AMU. Jadi kalau kita kalikan berarti AMU-nya ini mati, tersisa 938.277,594 mega elektron volt. Ini untuk energi proton. Bagaimana dengan energi elektron dan energi neutron? Oke, ini adalah energi untuk partikel penyusun atom. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai defek massa. Jadi, defek massa itu merupakan selisih antara massa inti dan jumlah dari partikel-partikel penyusun inti. Jadi misalkan kalian ingin mengukur suatu, ini kita lihat gambar yang ini ya. Gambar yang ini itu merupakan gambar dari inti helium 4, pengukuran massa helium 4. Nah, helium 4 itu ingat dia berjumlah 2 untuk protonnya dan neutronnya juga berjumlah 2. Jadi di dalam inti helium 4 itu terdapat proton 2 dan neutron 2. Jadi defek massa yang dijelaskan di dalam sini itu dapat dilihat dengan gambaran neraca ini. Jadi massa inti helium 4 itu akan lebih kecil massanya dibandingkan dengan massa nukleon penyusunnya. Jadi kalau kita inti itu kan bersatu ya antara satu sama lain, dia bersatu antara neutron protonnya. Tapi kalau kita pisahkan neutron dan protonnya, jadi kalau kita pisahkan intinya, maka berat nukleon penyusunnya itu akan lebih berat dibandingkan massa inti yang bersatu ini.
Jadi dia lebih berat. Nah, selisih massanya ini itu yang disebut dengan defek massa. Jadi defek massa adalah selisih antara massa inti dengan akumulasi massa nukleon-nukleon pembentuknya atau proton ditambah neutron. Jadi kalau kita tuliskan dia dalam rumus defek massa itu kita tuliskan MD, berarti massa nukleon dikurang massa inti. Jadi ingat ya, massa nukleon itu massa penyusun partikel-partikel penyusun inti yang terpisah-pisah. Sedangkan massa inti itu massa yang inti yang bersatu. Jadi massa nukleon dikurang massa inti. Jadi defek massa kita tuliskan, ingat ya, massa nukleon itu adalah jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron. Dikurang massa inti. Massa inti itu kita tuliskan seperti ini. Massa inti ZX misalkan. Jadi bisa kita tuliskan defek massanya sebesar Z jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron, ini jumlah neutron ya, kurang Z dikali massa neutron dikurang ini. Ini kita jabarkan menjadi massa intinya itu adalah massa atom dikurang jumlah elektron atau jumlah proton dikali massa elektron. Ingat ya, misalkan ini adalah atom, ini adalah inti atom, dan ini adalah elektron di sekitar inti atom. Jadi ini atom, misalkan ini ya atom, walaupun gambar saya jelek. Jadi ini adalah inti dan ini adalah elektron di sekitar inti. Maka untuk mencari massa intinya tentunya kita kurangkan antara massa atom ini dikurang dengan jumlah elektron dikali massa elektronnya. Jadi kalau dia intinya stabil, maka jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Z-nya itu sama dengan jumlah elektronnya kalau intinya stabil. Dan ingat, bedakan antara massa atom dengan massa inti. Jadi ini adalah massa inti. Kalau kita tuliskan M-nya yang kecil, dia itu adalah massa inti. Dan untuk M yang besar itu dia adalah massa atom. Ingat perbedaan massa atom dan massa inti. Atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Kalau massa inti itu dia hanya terdiri antara proton dengan neutron. Jadi ingat perbedaannya. Proton dan massa inti dan massa atom. Ini tadi yang massa dari atom helium 4. Jadi kalau nukleon-nukleon yang terpisah itu kita jumlahkan massanya menghasilkan 4,03188 AMU. Sedangkan inti yang bersatu, proton neutronnya masih bersatu dalam satu inti, dia massanya 4,001503 AMU. Jadi massa nukleon-nukleon penyusun yang terpisah ini akan lebih besar daripada massa inti itu sendiri. Nah, selisihnya itu adalah defek massa. Oke, selain defek massa, ada yang dinamakan dengan energi ikat inti. Jadi ternyata selisih dari massa yang tadi itu atau defek massa yang tadi itu digunakan sebagai energi yang diperlukan untuk memisahkan inti menjadi proton dan neutron. Jadi selisih massa yang tadi ternyata digunakan untuk memisahkan inti tersebut menjadi bagian-bagian yang terpisah antara proton dan neutronnya. Itu yang dinamakan dengan energi ikat inti. Jadi energi ikat inti itu biasa kita simbolkan dengan energi EB atau binding energi, karena dalam bahasa Inggris itu energi ikat adalah binding energi, jadi kita tuliskan dia sebagai EB sama dengan defek massa dikali C kuadrat. Defek massa dikali C kuadrat. Jadi kita tuliskan rumus yang tadi kembali. Yang untuk rumus defek massa tinggal dikalikan dengan C kuadrat. Nah, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi. Massa proton ditambah massa elektron. Ingat ya, satu massa proton ditambah satu massa elektron itu sama dengan massa atom hidrogen 1. Jadi karena massa hidrogen 1 itu dia memiliki proton 1,
dan elektronnya 1, maka kita bisa tuliskan massa proton ditambah massa elektron itu sebagai massa atom hidrogen 1. Jadi kita ganti MP ditambah Me ini menjadi massa hidrogen 1. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi energi ikat itu bisa juga dituliskan dalam simbol B. Terserah, pastinya kalian paham. Jadi untuk energi ikat itu adalah jumlah proton dikali massa hidrogen 1 ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa massa suatu atom dikali C kuadrat. Nah, selain energi ikat, ada namanya juga energi ikat per nukleon. Itu tinggal kita bagikan dengan nomor massanya atau jumlah proton ditambah jumlah neutronnya. Oke, ini adalah grafik dari energi ikat suatu inti. Jadi nomor massa atau jumlah massa, nomor massa versus energi ikat inti. Jadi kita lihat energi ikat inti suatu inti ringan seperti hidrogen itu lebih kecil, dan jika jumlah nomor massanya dia semakin besar, maka energi ikat intinya juga akan semakin besar. Nah, kita bisa lihat di sini semakin besar nomor massanya, maka energi ikat per nukleonnya juga akan semakin besar sampai pada titik maksimum ini, Fe atau inti besi. Jadi Fe ini memiliki energi ikat inti per nukleonnya yang paling besar dibandingkan dari inti-inti yang lain. Nah, ini juga sebenarnya bisa kalian gunakan sebagai bahan RBL kalian. Jadi ingat ya, kalian punya tugas selama perkuliahan ini menyusun RBL. Nah, kalian bisa gunakan salah satu contoh RBL-nya itu kalian bisa menentukan atau membuktikan apakah benar Fe ini memiliki energi ikat inti per nukleon yang lebih besar dibandingkan inti-inti yang lain. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai project RBL kalian. Dan RBL itu tidak bisa sama judulnya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi bedakan untuk 9 kelompok itu. Jadi siapa yang duluan mengajukan judul, dia yang dapat. Jadi silakan mengajukan judulnya. Kalian bisa ambil salah satu contohnya ini, membuktikan apakah benar Fe itu memiliki energi ikat per nukleon yang paling besar dibandingkan inti-inti yang lain. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita ingin menentukan defek massa dari natrium 25, berarti kita harus paham terlebih dahulu berapa jumlah proton dari natrium 25 dan berapa jumlah neutron dari natrium 25. Jadi ini adalah nilai A-nya, A 25, dan Z-nya adalah jumlah 11. Z itu adalah jumlah proton. Berarti untuk natrium 25 jumlah protonnya adalah 11 dan jumlah neutronnya adalah A dikurang Z, berarti 14. Jadi kalau kita mau cari massa proton berarti 11 dikali massa protonnya. Massa proton yang tadi 1,00 sekian-sekian. Dan massa neutronnya itu dikali dengan 14. Itu kita peroleh seperti ini. Jadi kalau kita mau cari massa totalnya 25,201346 AMU. Nah, ini adalah massa nukleon penyusunnya. Nah, kalau berdasarkan tabel massa natrium 25 itu kalian akan peroleh 24,989953 AMU. Dan massa elektronnya adalah
0,00603,438 AMU. Karena massa jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, berarti 11 dikali massa elektron itu kita dapatkan seperti ini. Jadi kalau kita mau mencari massa inti, berarti massa atom natrium 25 dikurang massa elektron. Nah, ini kita peroleh massa inti 24,983919 AMU. Nah, selisih antara massa nukleon penyusun inti yang ini dikurang dengan massa inti, kita peroleh defek massanya sebesar 0,217427 AMU. Nah, defek massa yang inilah yang akan diubah menjadi energi untuk memisahkan nukleon-nukleon penyusun inti atau energi ikat inti. Jadi energi ikat intinya itu nanti akan diubah menjadi EMD kali C kuadrat sebesar 202,533,250 mega elektron volt. Oke, contoh yang kedua sama Mn54. Kalian harus tahu berapa jumlah protonnya dan jumlah neutronnya. Terus kalian totalkan sebagai massa nukleon-nukleon penyusun inti. Dan terus kalian cari massa Mn54 itu di dalam tabel sebagai massa atom. Terus dikurangkan dengan massa elektronnya. Kalian akan memperoleh massa inti sebesar ini. Kemudian kalian selisihkan, kalian akan peroleh defek massa dari Mn54 ini sebesar 0,50655 U. Nah, massa ini juga yang akan diubah menjadi energi ikat untuk memisahkan nukleon-nukleon penyusun inti. Ini 471,852 ya. Salah. 471,852. Oke, untuk tentukan energi ikat pernukleon dari karbon 12. Nah, kalau seperti ini berarti kalian harus tentukan energi ikatnya terlebih dahulu, terus dibagikan dengan jumlah nukleonnya. Jadi ingat ya, energi ikat tadi apa rumusnya? Energi ikat inti itu adalah massa defek dikali C kuadrat. Jadi massa defeknya sebesar jumlah proton 6 dikali massa proton 1,007825 AMU ditambah jumlah neutron berarti 12 kurang 6 ya, dikali massanya neutron dikurang massa atom 12 karbon 12. Itu bisa kalian lihat di tabel nuclear properties-nya. Terus dikali dengan C kuadrat 931,5 mega elektron volt per U. Kalian akan dapatkan energi ikatnya 92,1626 mega elektron volt. Jadi kalau kita ditanyakan energi ikat per nukleonnya, berarti tinggal bagi dengan jumlah nukleonnya. Jumlah nukleon itu adalah Z ditambah N, jumlah proton ditambah jumlah neutron. Atau bisa kalian lihat langsung di sini, berarti bagi 12. Yang ini tadi bagi 12 dihasilkan energi ikat per nukleon dari karbon 12 adalah 7,68 mega elektron volt per nukleon. Jadi untuk memisahkan nukleon-nukleon penyusun karbon 12 itu ternyata membutuhkan energi sebesar 7,68 mega elektron volt per nukleon. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai energi pemisahan. Jadi energi pemisahan itu terkait dengan energi ikat inti yang tadi. Jadi ada dua energi pemisahan, energi untuk memisahkan neutron dari inti dan energi untuk memisahkan proton dari inti. Jadi ada dua, Sn dan Sp. Ini untuk memisahkan neutron dan ini untuk memisahkan proton. Jadi energi pemisahan adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan atau mengeluarkan satu buah neutron, yang ini satu buah neutron, atau satu buah proton dari sebuah inti. Nah, untuk neutron sendiri, energi pemisahan intinya itu adalah kita tuliskan sebagai energi ikat inti yang ingin dipisahkan dikurangi dengan energi ikat inti pada saat sudah terpisah neutronnya. Jadi kalau neutron terpisah, otomatis jumlah A-nya itu juga akan berkurang sebesar 1. Karena kita mau pisahkan satu buah neutron. Berarti otomatis
jumlah neutronnya akan berkurang sebesar 1, berarti A kurang 1. Dan otomatis juga jumlah neutronnya akan berkurang sebesar 1. Ini jadi dituliskan seperti ini. Jadi energi pemisahan untuk neutron itu adalah energi pemisahan atom yang inti yang ingin dipisahkan neutronnya dikurangi energi ikat. Jadi salah. Jadi energi pemisahan neutron itu adalah energi ikat dari inti yang ingin dipisahkan neutronnya dikurangi energi ikat inti setelah dipisahkan neutronnya. Itu energi pemisahan neutron. Jadi kalau kita jabarkan ini, kalian akan dapat energi pemisahan neutron itu sebesar ini. Massa atom setelah terpisah neutronnya dikurangi massa yang ingin dipisahkan neutronnya ditambah massa neutron kali C kuadrat. Jadi ini massa atom yang sudah terpisah atomnya, yang terpisah neutronnya. Misalkan litium berapa ya? Bentar ya contohnya. Nah, untuk proton berarti kita mau pisahkan satu proton itu dari sebuah inti. Jadi energi pemisahan proton itu adalah energi ikat inti yang ingin dipisahkan protonnya dikurangi energi ikat setelah protonnya terpisah. Jadi kalau proton dia dikeluarkan satu, otomatis akan berpengaruh pada jumlah Z-nya. Z itu kan jumlah proton. Otomatis kalau protonnya berkurang satu, berarti Z-nya juga berkurang satu. Kalau Z-nya berkurang satu, otomatis juga A-nya ada berkurang satu, atau jumlah massanya juga berkurang satu. Nah, N-nya kira tetap karena A kurang satu berkurang satu. Oke, jadi kalau kita jabarkan dia menjadi seperti ini. Energi pemisahan proton sama dengan massa atom yang ingin dipisah protonnya, satu protonnya dikurang massa atom yang sudah berpisah atau keluar satu protonnya dikurang massa atom yang ingin dipisah protonnya ditambah massa hidrogen 1 dikali C kuadrat. Oke, ini energi pemisahan neutron dengan energi pemisahan proton. Nah, contohnya itu tentukan energi pemisahan neutron dan proton dari radium 224. Radium 224. Nah, seperti ini. Untuk neutron, kalau kita mau pisahkan neutronnya, berarti kita tuliskan dulu reaksinya ini. 224 Ra, radium 224. Kalau terpisah neutronnya, berarti otomatis A-nya berkurang 1. Nanti 224-nya dikurang 1. Jadi 223, 88 Ra ditambah neutron. Otomatis energi pemisahan neutronnya adalah jadi massa dari radium 223 ini yang sudah berkurang neutronnya dikurang massa dari radium 224 ditambah massa neutron dikali C kuadrat. Jadi ini saja, lihat ini saja. Jadi yang ini ditambah dengan neutron dikurang massa 224 Ra. Jadi yang kanan ini jumlahkan massanya dikurangi yang di kiri ini. Kalian akan dapatkan energi pemisahan neutronnya sebesar 6,5 sekian megaelektronvolt. Nah, untuk proton, kalau kita mau cari energi pemisahan protonnya, berarti kita tuliskan bagaimana reaksinya. Radium 224 ini kalau kita keluarkan protonnya 1, berarti nilai A-nya berkurang 1, 2, 2, 3, dan nilai Z-nya juga berkurang 1, 8, 7. Dan otomatis nilai unsurnya juga akan berubah. Kalau jumlah protonnya berubah, otomatis jumlah nuklidanya juga berubah, Fr. Jadi kalau
jumlah protonnya berubah, berarti jumlah nuklidanya juga ikut berubah. Ini ditambah dengan proton. Jadi energi pemisahan protonnya berarti penjumlah massa dari Fr223 dikurang massa radium-224 ditambah massa hidrogen dikali C kuadrat. Kalian akan peroleh energi pemisahan protonnya sebesar 6,867 omega elektron volt. Oke, saya kira cukup mudah pembelajaran kita hari ini. Dan ini sebenarnya juga sudah kalian peroleh di kelas 3 SMA-nya, kalau kalian masih ingat. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian bisa komen di bawah atau bisa melalui WA group. Kalian bisa tanyakan apapun. Dan insya Allah kita akan ketemu minggu depan lagi untuk sifat-sifat inti berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.